Kepada yang menghormati guru kami, Ustadz Haji Abdul Somad SMA, kami persilakan. Sallu ala Nabi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sama-sama kita hormati Al-Habib Mahdi Ibn Syahab, kemudian Solhas, kemudian Habib Lama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu. Amin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Kenapa disebutkan takut kepada Allah? Hanya karena orang yang percaya sajalah yang takut kepada Allah. Betul? Betul. Ada rahasia helm STNK, BPKB, SIM kata sahabat kita, kalau kita tidak percaya maka kita tak takut. Tapi kalau kita percaya bahwa ada rahasia di depan dan kita takut, maka kita persiapkan semua yang akan ditangkap kalau kita tidak punya. Kita pun mulai berhenti melihat LM, melihat SDNK, melihat BPKB, melihat SIM, melihat semua sampai kepada yang kecil-kecil pun kita lihat. Kenapa? Karena kita percaya bahwa akan ada pemeriksaan di sana. Kalau sudah percaya, ya ayyuhalladzina amanu, barulah muncul rasa takut, ittaqullah. Setelah itu barulah bersiap-siap. Tiga ini sepaket, tak dapat dipisahkan. Ya ayyuhalladzina amanu, percaya, ittaqullah, takut kepada Allah. Setelah itu bersiap-siap, wal tanzur nafsum ma qaddamat. Persiapkanlah apa yang akan terjadi di masa akan datang. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat ayat itu? Kebetulan ayat itu yang ditulis di sebelah. Tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Diulang sampai 2 kali. Wattaqullah. Biasanya pengulangan 1-2 kali tikrar litaukid, menekankan makna ke dalam otak, pikiran dan hati. Takutlah pada Allah. Takutlah pada Allah. Apa yang sudah kita persiapkan di masa akan datang. Maka yang paling bisa mempersiapkan itu adalah orang yang cerdas, smart. Siapa yang sholat subuh berjamaah, man sholat subuh berjamaah, dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka anda sholat laila kullah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Sholat subuh dia berjamaah. Habis sholat subuh, habis selesai. Tapi kalau dia cerdas tidak begitu. Disediakannya tempat orang sholat subuh berjamaah, sehingga ketika dia mati meninggal dunia, pahala sholat subuh tetap mengalir walaupun sudah mati dimakan penciptaan. Ini loh orang yang cerdas. Baca Quran malam Jumat, baca surah Al-Kahfi malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, baca Yasin. Habis sholat maghrib ke sholat isya, baca Quran, meninggal dunia, berhenti. Tapi kalau dia cerdas, dia tidak begitu. Dia wakafkan tanah, dibuatkannya MBA, dibuatkannya sekolah, mati dia meninggal dunia, maka pahala tetap mengalir. Nah, ini orang cerdas. Maka yang paling cerdas adalah orang yang mewakafkan tanah untuk masjid dan mushola, untuk sekolah pesantren dan MBA. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ingat, besok apa yang akan kau siapkan setelah kau mati meninggalkan dunia. Disiapkan rumah yang besar, 4 lantai, 4 kamar, diharapkan akan diisi oleh 4 istri. Satu pun tak dapat. Mati meninggal dunia, tinggal. Disiapkan mobil mewah megah, hilang, habis meninggal dunia.
habis tinggal semuanya diperebutkan oleh ahli waris. Tapi kalau kau siapkan wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, ini yang luar biasa. Tapi setelah kita wakafkan tanah untuk masjid, mushola, MDA, pesantren, kita tetap juga sholat berjamaah. Ada juga orang setelah dia wakafkan dia tak musik lagi. Jika ditanya, bapak tak sholat masjid, saya terima royaltinya aja bos. Bisa. Setelah kita wakafkan ini bangunan untuk pondok tahfiz Quran, kita tetap juga baca Quran. Jangan setelah masih baca Quran. Kita kenapa bapak tak pernah baca Quran? Cukup tabungan dah, insyaallah. Nah, inilah orang-orang yang cerdas. Sekarang HP-nya cerdas, smartphone, tapi orangnya bodoh. Tak sesuai antara HP sama orang. Jual aja lah HP. Balik ke HP yang sama bodoh, orang yang bodoh HP-nya bodoh. Sama ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mendapat kabar ada anak Palembang bisa S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar. Yang luar biasa. Ini membuka aib cacat saya. Saya S1 Al-Azhar, habis itu lari dari Al-Azhar. Asal habis dari Al-Azhar S1 lari, mengapatik lari dari Al-Azhar. Pergi ke Malaysia, pergi ke Maroko, pergi ke Sudan. Tapi ini tetap bisa bertahan. S1 Al-Azhar, S2 Al-Azhar, S3 Al-Azhar, bersarang 30 juz Al-Quran di kepala. Kalau saya enggak, tingkat 1 2 juz, tingkat 2 2 juz, tingkat 3 2 juz, tingkat 4 2 juz. Selesai 4 tahun di Al-Azhar 8 juz. Sekarang enggak ada lagi. Ngomong 2 kali hilang tuh. Pesawat 2 kali hilang 4 juz. Ini bisa bertahan Al-Quran 30 juz di kepala. Asalkan pejamnya mata, pejamkan mata, nampak surat Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, bisa baca. Kita asal pejam, nampak apa ya? Biasa ini bang, biasa. Nama tak boleh sebut, menjaga kode etik jurnalistik. Saya dengan kabar akan mendirikan sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA, Sanawiyah, Aliyah sampai perguruan tinggi. Banyak pondok tahfiz tapi tidak sampai perguruan tinggi. Ada yang sekolah di perguruan tinggi tapi tak hafal Quran. Ini tidak. Dari mulai TK menghafal Quran sampai Sanawiyah, Aliyah, sampai nanti dia kuliah S1, tamat S1 hafal Quran. Al-mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama orang-orang, bersama para malaikat. Tengok kanan malaikat, tengok kiri malaikat, tengok muka malaikat, pandang belakang malaikat, atas malaikat, bawah malaikat. Kita sekarang memandang ke atas, rasa-rasa dekat dengan malaikat. Awas. Kenapa aku bisa bangkit bersama malaikat ya Allah? Engkau bangkit bersama malaikat karena engkau mahir membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak, mudah-mudahan anak-anak kita sekolah di pesantren ini nanti insyaallah. Amin. Itu anak siapa Pak yang hebat baca Quran, hafal Quran, sekolah setinggi ilmu Al-Quran? Itu anak saya. Yang hebat baca Quran itu anak Bapak? Iya. Tapi Bapak tak dia baca Quran? Saya sakit hati masa lalu saya berpilih dosa, saya tak bisa baca Quran. Maka saya balaskan anak saya mesti lebih cerdas daripada saya. Karena ada orang sekarang enggak, anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Saya tak pandai baca Quran, anak saya tak bisa ikut sama saya. Ini kan luar biasa. Nauzubillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masa lalu tak dapat diulang. Lantar tarji'al ayyamul lati madat, yang lalu menetes air mata darah tak bisa diulang. Tapi anak-anak kita bisa kita masukkan ke lembaga pendidikan. Sudah cukupkah lembaga yang ada ini sekarang? Ada namanya Sekolah Al-Azhar Cabang Azhar Kairu. Saya pernah ceramah di sana. Semalam pula ceramah di Indo Global Mandiri. Lalu kemudian pernah pula ceramah di Sekolah Ustaz Solhas. Cukupkah itu? Belum. Sekolah-sekolah yang ada ini belum cukup kalau dibandingkan dengan jumlah anak yang perlu dididik agama. Cobalah hitung-hitung berapa jumlah penduduk Palembang, berapa yang bisa ditampung oleh sekolah,
belum ada. Dimasukkan dia ke SMP, hanya pendidikan agama 2 jam dalam sepekan. Disitulah akidah akhlak, di situ bahasa Arab, di situ Quran hadis, di situ fikih, di situ usul fikih, di situ tajwid, di situ tafsir. Mau diharapkan apa dari anak-anak kita ini? Kalau telur ayam setengah matang, insya Allah jadi obat. Tapi kalau pendidikan agama setengah matang, ibarat bunga, tak sempat kembang, pucuknya patah, hancur berkeping, tak jadi apa-apa di masa akan datang. Oleh sebab itu, wal tansur namsun, persiapkan dirimu, qaddamat sediqat, anak-anakmu bagaimana ke depan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bisa memberikan 1 meter, saya 1 meter. Tak bisa 1 meter, saya 1 sak. Tak bisa 1 sak, 1 kotak keramik. Tak juga bisa 1 papan tulis. 1 papan tulis berkeringat. Tak juga bisa 1 spidol. Tak juga bisa mati. Apa lagi yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Cari lembaganya, datangi orangnya. Ini yang saya bisa, apa yang bisa saya buat, apa yang bisa saya bantu. Karena kalau punya rumah 1000 sak semen sebesar lapangan sepak bola, meninggal dunia, tinggal ditengok pagi, ditengok petang, ditengok petang, dipandang pagi, semua sudah pindah, tempat tidur sudah pindah, buku-buku sudah pindah, selimut sudah pindah, orang yang belum pindah. Terakhir kali orang yang mau pindah tabrak mobil mati. Tapi ada rumah yang tak pernah dijenguk, tak pernah ditengok. Tapi itu pasti tempat tinggal kita. Tempat tinggal apa? Itulah dia. Hatta zurtumul maqabir, sampai ke kubur, sampai ke liang lahat. Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Allah tak mengatakan jabal, tapi Allah mengatakan jibal. Bukit-bukit macam bulu kambing dihembus angin. Ambil bulu kambing, cukur, letakkan ke tapak tangan, hembus kuat-kuat. Macam itulah Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Merapi, macam-macam gunung di bukit ini, macam bulu kambing dihembus angin. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, bapak, aku sombong, bukan main sombongnya, merasa dia yang paling hebat, paling besar, paling masyhur. Ambil bulu kambing, letakkan tapak tangan, hembuskan ke mukanya. Insya Allah makin mengamuk ya. Berani Ustaz itu, berani. Walaupun saya kurus berani. Kenapa Ustaz berani? FPI kiri kan? Berani ya. Itu harus sendiri kiri sedap juga. Kiri sedap juga dia lebih banyak kirinya daripada sedap. Ambil tapak tangan, hembuskan. Wa takunul jibalu kal'ilmil manfush. Kalau Gunung Bromo, Gunung Kidul, Gunung Sibayak, Gunung Merapi macam bulu kambing dihembus angin, lalu Abdul Somad ini seperti apa? Kita hanya butiran-butiran debu yang tak bermakna. Maka kalau hidup mau bermakna, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan garing, manusia mati meninggalkan nama baik atau nama buruk. Mungkin nama tidak dicatat sebagai kiai buya alim ulama, tapi kau pernah memberikan 1 sak semen, belajar anak-anak di pesantren itu. Pagi sudah ramai-ramai mereka membaca Iqra, batata. Mereka baca Al-Quran. Di sana berkumpul anak-anak. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di sudut mana? Di sana ada ibu-ibu baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Anak-anak di sana baca apa yang tersalun. Anak-anak di sana baca Ar-Rahman. Anak-anak di sana baca Juz Amma. Ibu itu dari dulu Yasin. Tanya sama suaminya, Adinda kenapa tak pernah pindah Yasin terus? Persiapan untuk apa? Nampaknya itu mau demam sedikit. Kenapa itu kau bacakan? Kata Ustaz Somad dalam tafsir Ibnu Katsir, la tuqra'u fi amrin asirin. Kalau dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarallah, dimudahkan Allah. Sulit apa? Sulit sakratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu maka seandainya orang mati itu diminta hidup lagi, mati dia lalu dikasih kesempatan hidup. Hai orang mati, seandainya kau kasih umur untuk hidup lagi, kau mau apa?
mati itu tidak akan mengatakan aku ingin pergi ke Makkah haji balik. Nah, orang mati itu tidak akan mengatakan aku ingin pergi melaksanakan puasa sunat. Tidak. Orang mati itu akan menjawab. Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau aku dikasih hidup sekejap saja. Kalau aku kasih kau hidup sebentar, kau mau apa? Fa'asaddaqa, aku mau bersedekah. Aku mau bersedekah. Orang Palembang itu duitnya banyak kaya. Amin. Dari mana Ustaz tahu orang Palembang duitnya banyak kaya? Keramiknya sampai memanjat sampai gini. Orang yang dipasang keramik itu lantai, dia tidak dinding. Subuh ini sholat adab ayam tetap sejuk. Padahal biasanya kalau orang seramai ini panasnya tidak. Kenapa? AC kemana-mana main. Biasa. Biasanya kalau begini, ini kalau disebar kotak sakit. Jadi coba semua. Kenapa jamaah masjid di Palembang tak ada nyebar-nyebar kotak, tak ada kotak berjalan? Rupanya di Palembang tak main lagi main kotak, langsung gesek. Tak main lagi main kotak. Di tempat daerah lain disuppar narkoba. Ditengok 5.000. Kesedekah 5.000 mau masuk surga, meleleh air mata, berdoanya kayak buat silam dan mata. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga. 5.000 ya. Uang air besar 3.000, air kecil. Jadi kalau ada orang nyumbang 5.000 minta masuk surga, memang masuk juga, cuma dekat-dekat rezeki. Pokoknya nanti keluar dari masjid musola, cari di mana letak tapak mau mendirikan pesantren tahfiz dari TK sampai perguruan tinggi itu, bisa dikasih 1 sasmen, bisa dikasih 1 meter. Saya lokal untuk saya. Tanya nanti, mana Ustaz yang kata Ustaz Selamat S3 Al-Azhar yang anak Palembang bisa hafal 30 juz mau buat pesantren itu mana? Mana yang diperlukan? Berapa lokal yang perlu? Berapa tanah mau dibebaskan? Berapa hektar? Bapak mau bantu? Nah, tanya aja. Bantulah. Ini semua tanya aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada keluarganya yang sakit, berobat sudah, berobat akupunktur sudah, berobat alternatif herbal sudah, berobat di rumah sakit sudah, tak juga sehat Pak Ustaz. Ada satu yang belum kau coba. Apa dia? Da'u mardakum bis-shadaqah. Obati yang sakit dengan sedekah. Ada ibu-ibu kena penyakit kista. Kistanya sudah sebesar kulit lokap di dalam rahim. Cek terakhir, X-ray, nampak kata dokter, ibu tidak bisa hamil karena rahimnya akan diangkat. Kalau tidak ini akan berubah menjadi penyakit CANCER, kanker, cancer. Kalau barat nyebutnya cancer. Orang kita payah nyebut cancer. Apa nih? Kanker. Sebesar kulit lokap sudah dalam rahim. Jadi gimana? Harus diangkat. Apa yang diangkat? Rahimnya diangkat. Perempuan kalau sudah rahim diangkat, menetes air mata darah kanan, tidak lagi jadi perempuan, tak bisa hamil. Jadi saya tak bisa mengandung lagi, tidak. Menangislah dia. Perempuan menangis, suami tersenyum. Saya mah ini ceritanya kan tak banyak perempuan. Ibu sehat. Menangis ibu. Nah, rupanya ibu ini tahu tentang hadis tahu marlakum bis-shadaqah. Obati dengan sedekah. Dia tidak buru-buru operasi. Tenang dulu dokter, tahan dulu. Aku mau menguji hadis Nabi. Bukan aku tak percaya, tapi aku ingin menguji keimananku. Bersedekah dia diundangnya anak yatim, pakai miskin, dicarinya pesantren mana yang perlu tanah, bantuan segala macam. Setelah itu lama-lama cek lagi sekali lagi. Mau memastikan sebelum operasi. Dicek sama dokter, dilihatnya rupanya kista dari mengkerut kecil hilang. Ditanya makan apa? Makan nasi macam biasa. Ada makan herbal? Tak ada. Ada berobat alternatif? Tak ada. Lalu kenapa begini?
hadis Nabi dan Allah menurunkan wahyu kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Jadi gimana dokter? Ibu tidak perlu operasi, kistanya sudah mengkerut hilang, dan ibu akan tetap bisa punya anak karena rahim tak jadi dicabut. Si ibu tersenyum, lagi pula menangis. Barulah keluar senyum ibu tadi. Kalau tadi dah menangis dulu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hebatnya sedekah. Sedekah ditulis oleh Syekh Abu Amr Al-Misri dalam kitab Al-Gharaib Al-Gharaib Sa'at wa Sa'at. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, semua ada saatnya. Diterjemahkan oleh Ustaz Abdul Somad MC. Ustaz ini mau iklan jual buku juga ternyata. Buku ini kalau Bapak Ibu beli, saya tak dapat keuntungan apa-apa karena dicetak oleh Ustaz Al-Kausar sebanyak-banyaknya. Tapi buku ini luar biasa, cerita tentang seorang warga Saudi Arabia terkena penyakit, berobat ke Amerika. Kata dokter di Amerika, pulang ke rumah makan enak, tidur enak. Ibu nanti kalau pergi ke rumah sakit, tiba-tiba dokter berpesan pulang ke rumah makan enak, tidur enak. Itu artinya malaikat maut sedang menjaga. Pulang aja ke rumah ya, makan enak, tidur enak. Ternyata ada obatnya. Pulang dia ke Saudi Arabia, makan enak, tidur enak. Dia tahu mati tak lama lagi. Akhirnya dia sedekahkan hartanya, sedekah. Pergi dia lagi ke Amerika. Sampai di Amerika dokter cek, ya tidak hilang. Kata dokter, berobat di mana? Tak ada saya berobat. Herbal? Tak ada. Alternatif? Tak ada. Apa? Saya pakai hadis Nabi saya, dawu maqabun bis sadaqah. Sadaqah. Tak ada ruginya bersedekah ini. Kenapa? Andai mati tetap juga mendapatkan pahala. Andai tak mati, umur panjang. Ada pun orang yang bakhil, pelit, kedekut. Malaikat tiap pagi mendoakan. Apa kata malaikat untuk orang yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Kasihlah orang yang bersedekah itu ganti. Malaikat tadi yang bangun dengan kita mendoakan, Allahumma ati munfiqan khalafa. Yang bersedekah itu beri ganti. Tapi Allah adil. Bagaimana dengan orang yang tak bersedekah, yang pelit, yang bakhil? Dikirim Allah juga satu malaikat untuk berdoa. Apa doanya? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, kasih dia kebinasaan. Jadi siapa yang belum bersedekah nih? Dia tidak. Jangan kalau wali nanti sudah bilang belum bersedekah. Bersedekahlah. Kenapa? Kalau bersedekah dikasih ganti, kalau tak bersedekah, sedekah itu kan hukumnya sunnah. Kalau sedekah dapat pahala, tak sedekah tak apa-apa. Perlu diluruskan. Kalau kau bersedekah akan diganti, kalau kau tak bersedekah maka akan binasa. Saya terus terang tak percaya sama hadis Sahih Bukhari. Kau tak percaya? Saya tak percaya hadis itu Pak Ustaz karena praktek nyatanya di tengah masyarakat. Tetangga saya pelit, tak pernah sedekah, tak pernah ke masjid. Kenapa tak ada binasa? Rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Kata Ustaz kalau tak bersedekah binasa. Buktinya kawan itu tetangga saya itu tak ada binasa. Dia tak paham makna binasa bukan hancur di telan tanah. Makna binasa bukan bangkrut dan rugi. Makna binasa artinya apa? Tidak ada barokah. Itu makna binasa. HP mereknya sama, tapi ada HP yang barokah, ada HP yang binasa. HP bapak ini HP barokah digunakan. Padahal ini HP bukan datang dari negara Islam. Samsung dari Korea, Sony dari Jepang, satu yang dari negara Islam, Oppo. Tapi semua HP sungguh ini HP barokah. Amin. Karena HP-nya dipakai merekam pengajian. Mereknya sama, harganya sama, di toko yang sama. Yang satu barokah, yang satu menjadi laknat. HP yang mana? HP yang sungguhnya hanya dipakai main game online. Yang dipakai untuk menonton yang tidak-tidak.
maka HP itu laknat Allah. Saya mau mengatakan, kendaraannya sama, mereknya sama, harganya sama, bisa jadi barokah. Mobilnya sama mereknya, tapi subuh ini menjadi barokah karena dipakai untuk datang ke masjid pengajian. Allah. Tapi mobil yang lain akan parkir di karaoke, di nightclub, di panti pijat, di macam-macam. Makanya saya pernah hadir pengajian di samping mall. Ada acara di dekat mall, di samping mall itu ada karaoke. Pas mau tempat parkir penuh, datang tukang parkir, disuruhnya saya parkir depan karaoke. Tak mau saya. Tak apa Ustaz, kita kan tak masuk sekedar parkir aja. Bukan masalah itu, nanti jamaah nengok, oh Ustaz tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Apa artinya? Bahwa untuk di dunia orang berpikir panjang. Berapa banyak orang yang mau pensiun, mencari rezeki pagi-pagi, pulang petang, peras teringat mati, pulang tunggang langgang lintang tukang. Mencari luar biasa. Nanti kalau saya pensiun umur 58, meninggalnya 63, 59, 60, 61, 62, 63. Selama 5 tahun itu saya tinggal di mana? Makan apa? Tinggal sama siapa? Anak saya belum tentu sayang kalau saya tidak punya harta lagi, Pak Ustaz. Takut. 5 tahun menjelang malaikat maut datang kau takut, tapi ada kehidupan yang panjang kau tak pernah takut. Berapa lama di sana? Khalidina fiha abada. Wattaqullah, jangan kau takut susah. Wattaqullah, jangan kau takut melarat. Apa yang perlu kau takut? Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu apa yang kau lakukan. Allah tahu kau menumpuk duitmu di dompet. Allah tahu kau menumpuk hartamu di bank. Allah tahu kau tak pernah berzakat. Allah tahu semua perbuatanmu. Tapi sampai masanya nanti, jama'a malahu wa ada penyakit orang yang luar biasa. Penyakitnya apa? Jama'a malahu wa ada. Kumpul adalah hitung. Kerjanya dua, kumpul hitung. Sampai dalam sholat pun itu kerjanya. Allahu Akbar. Luar biasa. Jama'a malahu wa ada. Mengumpul begitu sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Lau kana li bani Adam wadiyan min dhahab, seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah dari emas. Ini mungkin. Ada tanah yang landai emas di sini. Apa kata dia, cukup lah ya Allah, aku cukup ini aja, tak usah tambah lagi. Nah, dia akan berkata, bisa tak tambah satu lagi ya Allah? Kalau dapat 2, bisa tak 3? Kalau 4, bisa tak 5? Sampai akhirnya walan tamlafahu illa turab, sampai mulutnya disumbat tanah. Ketika mulut sudah disumbat tanah, baru dia berkata cukup, enough. Kebetulan orang kampung saya, enough. Sampai mulut disumbat tanah, tak ada gunanya lagi. Ustaz Somad, ya. Ustaz lihat kolbisel tadi lewat berapa? 10 Pak. Yang 7 itu punya dia, yang 3 punya orang. Kaya. 10 kolbisel lewat, kalau kami sedang makan, 7 punya dia, 3 yang punya orang. Hebat. Itu kebun sawit itu Pak Ustaz punya dia juga. Yang karet itu punya dia juga. Yang ruko-ruko itu punya dia juga. Mana dia sekarang? Mati. Malaikat maut tak bisa disogok. Mati. Seandainya malaikat maut bisa disogok, maka Qarun tak mati sampai sekarang. Fir'aun tak bisa mati. Asal datang, kasih. Asal datang, tak bisa. Mati juga akhirnya. Lalu kemudian sampai pada akhirnya mati, malaikat maut mencabut nyawa. Ia kalau dapat husnul khatimah, kalau dapat su'ul khatimah, alhamdulillah. Makanya yang beruntung itu adalah seorang bapak yang nama istrinya husnul khatimah. Dia udah dapat duluan. Seorang anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan sujud pakaian ihram. Tak ada mati yang lebih indah daripada itu. Anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim dalam keadaan pakaian ihram di sujud terakhir dalam Masjidil Haram, dalam tanah haram,
pakaian ihram, sedang berwudu di sujud terakhir di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Orang heran, apalah amal anak ini bisa dapat husnul khatimah. Ramai-ramai orang datang ke rumahnya, belum menikah. Bu, ditanya orang ke rumahnya, bu, ya, anak ibu ini amalnya apa? Saya tak tahu. Sholatnya biasa saja, puasanya biasa saja. Dia bukan ulama, hanya pegawai biasa di Saudi Arabia. Apa amal dia? Kami tak tahu, dia manusia biasa saja. Setelah seminggu meninggal, datanglah seorang janda membawa anak yatim, memberitahu anak ini setiap gajian sepertiga gajinya dia kirimkan ke kami. Rupanya janji Rasulullah SAW, sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi tadfa'u bika tasuk. Sedekah menolak mati su'ul. Dia husnul khatimah karena sedekah yang luar biasa. Makanya nanti kalau ada bapak meninggal, tiba-tiba seminggu sudah itu datang, itu datang husnul khatimah. Sudah mau belanja lagi selama ini bilang ini rupanya. Jadi ibu ini siapa? Aku adalah janda. Anak ini anak yatim. Dari siapa? Dari suamiku. Itu bukan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah kalau mau memberikan tiap hari, tiap petang, tiap malam kita berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Berapa banyak jamaah haji mau pergi ke Makkah ini? Ustaz Somad, tapi mau ke Makkah Ustaz mau titip apa? Mau titip ceret kuning? Tak usah, sudah ada di rumah. Mau titip tasbih? Sudah ada di rumah. Jadi Ustaz mau titip apa? Titip saja saya doa. Doa apa Ustaz? Satu saja. Matikan Ustaz Somad husnul khatimah. Amin. Sekarang. Lewat 15, baru 30 menit saja. Jangan cepat usul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau dapat naungan di padang mahsyar, sedekah. Sab'atun yudhilluhumullah. Ada 7 golongan yang dapat naungan yauma la dhilla illa dhilluh. Tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah fa'akhfaha, dijaganya dari riya dan sum'ah, hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, sampai tak tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Patutlah Pak Haji itu asal lewat kotak wakaf tangan kirinya masuk kantong. Kenapa begitu Pak Haji? Takut aku tangan kiri itu tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Itu simbol sampai anggota tubuh engkau pun tak tahu. Tapi jangan gara-gara itu tak mau bersedekah tulis nama. Tulis nama. Pak, kami tulis nama Pak. Jangan tulis, jangan. Dia hamba Allah. Hamba Allah, berapa 10.000. Orang hamba Allah 100 juta. Hamba Allah 100 juta, hamba Allah 10.000. Tidak apa-apa tulis nama. Seandainya tak boleh tulis nama, takkan ada hadis tentang Abu Talha. Hadis Abu Talha sahih. Abu Talha itu siapa? Dia yang mewakafkan tanah di depan Masjid Nabawi lengkap dengan bayrahah. Bayrahah tanah kebun yang ada sumurnya. Apa kata yang paling kau cinta wahai Abu Talha? Aku paling cinta bayrahah. Ambil semua fisabilillah. Tak ada yang tak boleh. Pasti tak ada hadis tentang itu. Kata Nabi, sedekah jangan sebut nama. Boleh, silakan tulislah nama. Untuk apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersaing, semangat bersaing. Boleh, silakan tulis nama. Tulis nama. Tapi jangan gara-gara itu rusak amal ibadah hanya untuk mengharap ridha Allah. Tulis nama, bersihkan niat, tak jadi masalah. Abu Lidah hadis sahih. Berapa dia berikan? 600 batang korma. 1 hektar sawit 150, 2 hektar
300, 4 hektar 600. Saya tak tahu harga pasaran di Palembang. Tapi kalau sampai 4 hektar itu paling tidak 250 juta 1 M. Padahal 1 kilo sawit cuma 1.500. Ini 1 kilo korma ajwa Madinah 280.000. Bayangkan itu berapa itu harga 600 batang 4 hektar dia berikan bulan-bulan. Abu Dehdah, tak pernah namanya disebut. Tak ada nama Abu Dehdah dalam Quran. Yang ada dalam Quran tabat syada Abu Abi Lahab. Oh, jadi kalau itu tak bagus nama Abu Dehdah, tak bagus Abu Lahab. Di Quran itu nama 2 saja, yang paling baik atau paling buruk. Jadi kalau mau pakailah yang paling baik. Abu Dehdah 600 batang. Tak ada nama yang disebut dalam Quran. Dan dicatat dalam catatan malaikat. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun wa la takunu kalladzina nasullah. Janganlah kau menjadi orang yang melupakan Allah, melupakan agama Allah, melupakan pondok pesantren menolong agama Allah, melupakan masjid mushola untuk pembangunan. Masjid mushola kita dah cantik, kemana-mana memandang cantik dan indah. Tempat imam, tempat mimbar, memandang ke atas, kemana-mana. Sholat di masjid ini kalau bisa pejam mata, jangan sampai buka mata. Karena kalau di sini buka mata, memang doa yang paling cepat terkabul di mushola masjid ini. Karena dekat ke langit. Biasa masjid, Masya Allah, tabarakallah, mikrofonnya mantap, layar pula di luar, jamaah di luar bisa menyaksikan, Masya Allah. Tapi di masjid lain, coba kita tengok ceramah berkata Ustaz tak khusyuk. Kenapa? Baru sekejap ke suara mikrofon ini. Assalamualaikum. Subuh bisa sholat semangat ini ceramah. Kenapa? Suasananya adem, ayat dan tenang, suaranya pula jelas, jamaah pula ramai menggelegar luar biasa, karpetnya pula cantik dan indah, tak ada kurang sedikit pun, kursinya pula macam kursi raja. Tapi masjid-masjid yang lain coba tengok macam kerakap tubuh di batu belum segar masjid. Hari Jumat sebelum khotib naik mimbar, maka kita dengarkan pengumuman dari ketua masjid. Sebelum mengumumkan menetes air mata pengurus masjid. Ada pun hutang masjid hari ini. Hutang kami di Bank Syariah Mandiri berjumlah 20 juta lagi. Kepada jamaah bersilakan lewatlah kota. Jamaah pula asal menengok kota responnya 3. Yang pertama respon silakan. Asal lewat kota silakan. Yang satu lagi asal nampak kota pulang gitu. Satu lagi asal lewat kalau sakit perut. Berdasarkan pengamanan CCTV. Jadi itu CCTV. Sampai respon lama buka dompet. Cari duit 5.000 dari kullu mri'in ta'tazillu shadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah naungan sedekah. Atap tak ada, rumah tak ada, mobil tak ada, terpal tak ada, tenda tak ada. Di mana bernaung? Di bawah naungan sedekah. Jadi kalau ada orang bersedekah nanti datang ke pondok pesantren, Pak, saya wakafkan untuk pesantren ini 100 juta, ini 100 juta. Maka di akhirat dia punya naungan macam tembok. Kalau 100 juta itu 100 juta 1 meter tembok semen, macam flyover tuh tembok ya. Saya datang nyumbang di sini 1 juta. Kalau 1 juta sudah berapa? 500.000 triplek. Kalau 10.000 koran beli. Kalau tengok orang nonton bola itu koran. Nah itu nanti kalau masa. Berapa lama di dalam masa? Ada orang tenggelam karena keringatnya sampai ke pinggang. Ada yang tenggelam karena keringatnya sampai ke leher.
Ada yang tenggelam karena dilihatnya sampai ke ubun-ubun, matahari sejengkal dari kepala, panas tak terbang. Tak tahu lagi. Datang mereka menghadap Nabi Musa. Ya Musa, tolonglah menghadap Allah. Kami tak sanggup panas teriknya Musa. Kata Musa, aku tak sanggup, malu aku kepada Allah. Datang mereka menghadap Isa. Ya Isa, tolong menghadap Allah supaya diputuskan perkara daripada masalah ini. Kata Isa, aku tak sanggup menghadap Allah, malu aku kepada Allah. Akhirnya mereka menghadap kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli alaihi. Itulah makanya kita mendapat syafaatul uzma. Kita umat yang paling kecil, paling pendek, tapi kita juga umat yang paling duluan. Dihitung segala amalnya berkat menjadi umat Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling dekat dengan Nabi? Yang paling dekat dengan Nabi adalah ana wa katilul yatim. Aku dan orang yang menyantuni anak yatim ka'adaini fil jannah, seperti ini dalam surga. Wa farraja baina asma'ihi. Nabi menjarakkan antara dua jarinya, as-sababah, telunjuk, wal wusta, jari tengah. Farraja. Beginilah aku dengan dia. Ustaz, saya kurang percaya hadis ini. Kenapa? Kalau semua orang yang bersedekah dekat dengan Nabi begini, kita ini kan ramai. Bagaimana bisa dekat dengan Nabi begini dekatnya? Dekat sama Ustaz aja payah betul di halaman. Bagaimana kami bisa dekat dengan Nabi begini? Tentu sesuai dengan jumlah sholat. Sama macam nonton bola, Kroasia PS Prancis. Kalau yang tiketnya VIP duduk di dekat lapangan bola, jangan tengok bola, bulu kaki pemain bola. Mana pemain bola itu youtube-nya berkudis kenapa? Tapi kalau tiketnya layar tancap di luar stadion, kadang-kadang bola itu lonjong, kadang-kadang bola itu bulat. Kadang angin kencang, pas mau gol terbang sama layar masih. Jadi siapa yang paling dekat dengan Nabi tergantung jumlah sholat. Kira-kira kalau 2000 perak dekat mungkin 200 kilo aja. Rokok memang. Tapi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ada orang melihat pondok pesantren, panti jompo, panti yatim masih belum selesai, maka dia senyum menengok. Inilah tiket saya mendekati Rasulullah SAW. Kalau ada pembangunan pesantren, perlu pembebasan tanah 2 hektar lagi, maka orang yang beriman melihat itu sebagai tantangan. Saya harus isi. Kenapa? Inilah tiket saya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang yang paling pelit dan bakhil berkata, apa kata dia? Tak selesai masjid. Apa juga lagi bangun pesantren? Tantangannya banyak. Apa juga lagi bangun pesantren? Padahal itulah tiket engkau. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Jangan sampai nanti karena kau melupakan rumah Allah, melupakan rezeki Allah, fa ansahum anfusahum, Allah pun melupakan mereka. Siapa itu? Ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Dunia ini isinya cuma 2, tak ada 3. Menjadi orang baik, ashabul jannah. Menjadi orang tak baik, ashabun nar. Hitam, putih, tak ada abu-abu. Yang abu-abu itu masuk neraka. Abu Jahal, Abu Lahab. Kau pilih mana? Hitam atau putih? La yastawi ashabun nar. Tak sama ashabun nar wa ashabul jannah. Dan ashabul jannah, penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun. Penghuni surga adalah orang-orang yang beruntung. Kalau begitu selain daripada penghuni surga, innal insana lafi khusr. Yang kaya rugi, yang miskin rugi 2 kali. Yang ganteng rugi, yang tak ganteng rugi 2 kali. 2 kali rugi. Udah tak ganteng, buruk, miskin, bakhil, kedekut. Mau jadi apa? Oleh sebab itu maka kalau yang kaya, bakhil, masih agak-agak untung juga di dunia dapat. Inilah di dunia tak dapat, akhirat marah. Nauzubillah. Menulis kaligrafi di masjid hukumnya makruh menurut mazhab Maliki. Kenapa makruh? Karena dalam mazhab Maliki orang yang sholat itu matanya terbuka menengok ke depan. Wow.
Sesuai dengan ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mazhab Syafi'i kalau sholat matanya menengok tempat sujud. Mazhab Maliki kalau sholat matanya menengok ke depan. Itu maka dia bilang makruh tulis, karena kalau ditulis tengok pas sholat tengok. Nanti lagi. Kalau mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i tak ada yang berlepas. Mazhab Syafi'i menengok tempat sujud. Kecuali waktu tasyahud maka tidak tengok tempat sujud, tapi malah tengok ujung. Yang ditengok itu tunjuk. Kita bukan tunjuk orang. Juga orang tengok tunjuk orang. Bagus nih tulisan. Jadi sehingga siapa saja selesai sholat nanti dia tengok. Cuma salahnya tak ada terjemahnya. Ada terjemahan mana orang mau tahu? Oh, Ustaz Somad ketinggalan zaman. Kami di Palembang tak perlu lagi terjemah. Kami udah ngerti semua di sini. Anak-anak kita yang pertama baca Quran, habis itu hafal Quran, habis itu ngerti isi Quran, tahu asbabun nuzulnya, tahu tafsirnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Quran, zadathum imana, bertambah iman mereka. Kenapa bertambah imannya? Karena dia ngerti apa yang dibaca imam. Apa ayat yang dibaca imam? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kenapa Bapak Imam tadi menangis? Apa kau tak dengar ayat yang kubaca tadi? Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab, farji'na, balikkan kami lagi ke dunia ya Allah. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Membaca ayat itu imam meneteskan air mata. Syekh Abdul Rahman Sudes menangis, Syekh Syu'an Surem menangis, jamaah Al-Haji Umrah menangis, jamaah Indonesia pun menangis. Jamaah Haji menangis karena mengenang ayat itu. Jamaah kita menangis kenapa lama betul. Masa kuat umat. Lama lah imam di ruku. Kalau mau anak-anak kita paham Al-Quran, tak ada solusi lain daripada walau anzalna, lau anzalna hadzal Quran. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ala jabalin, di atas bukit. Kalau kami turunkan Quran ini di atas bukit, la ra'aital khashi'an mutasaddian min khasyiatillah, hancur berkeping, hancur bukit itu. Tapi begitu diturunkan ke dalam hati orang beriman, hatinya hancur, lebur, luluh, meneteskan air mata. Walladzi anzala sakinata, dia yang menurunkan Al-Quran fi qulubil mu'minin, diturunkan ketenangan, dibacakan Quran, tenang hatinya. Anak-anak sudah menangis anak ini dipegang oleh Habib Umar bin Hafiz, gurunya Habib Mahdi bin Syihab di Darul Mustafa Taib Hadramaut Yaman. Ada yang kirim, yang satu itu anak sedang diam, anak dipegang sama pendeta menangis. Anak sudah menangis, dipegang Habib Umar, dibacakannya ayat tenang. Kenapa? Karena hati anak itu dalam genggaman Allah, dibacakannya ayat tenang. Itulah kenapa anak-anak bisa tenang mendengar ceramah. Anak-anak pula bisa tenang mendengar ceramah Ustaz Somad sudah 45 menit. Kenapa? Karena waktu dalam kandungan emaknya dulu, emaknya sambil masak sarapan pagi sambil baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Masuk suara emak ke dalam telinga anak, di dalam anak itu bertenang. Anak-anak tempat lain ceramah Ustaz lompat. Waktu sedang ambil itu bukan ayat Quran dibaca, emaknya lagu kiau raju. Dan mana-mana sakit. Sampai lama kucing-kucing baik. Alhamdulillah.
Kalau mau dapat menantu bisa baca Quran, apa Quran? Kalau mau anggota legislatif bisa baca Quran, kalau mau bupati gubernur bisa baca Quran. Ke depan diperbaiki pendidikannya. Kita tak hidup lama. Abdul Somad sekarang umur menurut HP kawan semalam 27. Waktu di lift di hotel masuk ke Ustaz boleh foto? Boleh coba. Selfie-nya 27. Andai 27 tambah 40 tahun lagi 67 tahun. 67 tahun. Kalau sampai Nabi Muhammad SAW 63. Nabi 63. Kita sekarang tak sampai. Jangan meninggal kenapa? Diabetes mellitus. Jangan meninggal kenapa? Jantung koroner. Jangan meninggal kenapa? Sakit pinggang. Jangan meninggal kenapa? Tabrak lalu lintas. Jangan meninggal kenapa? Macam-macam. Dulu zaman datuk nenek pakcik-makcik kita orang dulu meninggal karena kecelakaan. Jangan meninggal kenapa? Mancing ikan, disangkanya ikan. Rupanya tua ya. Orang sekarang meninggal dunia karena bertanam tebu di bibir saking manisnya minuman orang Melayu. Orang Melayu kalau buat teh manis sampai melekat di bibir. Manis. Orang tua gitu. Terus sekarang tak takut gula. Oke, tak ada manis air putih. Kalau ceramah jangan dikasih air gula. Ustaz kalau ceramah jangan kasih air gula karena lehernya panas, kita suara sedang panas dikasih air gula rusak kita suara. Jelas? Kita cerita, sebenarnya ada fitnah di antara kita. Kita sedang cerita betapa yang dulu makan kebanggaan sekarang menjadi makanan ketakutan. Dulu kalau anak lahir akikah kambing, acara nikah walimah kambing, mau berangkat haji kenduri kambing. Sekarang mau kamu kambing. Asal diundang besok kau datang ya anak kau nikah macam ada kambing. Aku tak bisa. Aku suruh makan kambing ini cuma darah tinggi. Yang lebih parah lagi aku belum makan kambing. Asal tengok kambing aku makan. Sampai beri lagi. Artinya apa? Angka kematian semakin tinggi. Orang lebih dekat kepada kematian, maka tidak ada jalan lain menyelamatkan kehidupan ini kalau mau tetap berlanjut selain daripada sedekah. Apa beda infak sama sedekah? Ustaz Somad. Sedekah sama infak. Kalau infak itu harta. Alladzina yunfiquna amwalahum wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Yang namanya infak itu harta. Tapi Allah Maha Adil. Kalau kau tak bisa infak, sedekah. Di kulli sulama minkum sedekah. Tiap-tiap tulang kau dikasih sedekah. Kalau kau punya harta, infakkan semen. Aku kasih 100 sak semen. Itu namanya infak. Kalau kau tak bisa infak, aku tak bisa kasih semen, aku ikut mengacau semen. Saya mau pakai kata itu kira-kira jamaah masih konsen atau tidak? Kalau dia masih konsen, janganlah pakai ngacau Pak Ustaz, ngadu semen. Betul. Setelah Ustaz yang beri kalau kau sanggup infak, tapi kalau tak sanggup sedekah. Sedekah itu apa? Ikut nyaduk semen sampai lecet tangan, ikut ngecor. Pak Ustaz, Pak Kiai yang hafal Quran dari Al-Azhar Mesir yang sedang buat pesantren tahfiz Quran, itu dia ngasih berapa kemarin? Sebenarnya aku tak bisa karena aku susah, tapi aku ingin juga dapat amal jariah. Aku ikut ngecor sebenarnya. Yang tak bisa ikut ngecor datang senyum. Karena senyum juga sedekah. Tambah sumika fi wajhi alika sedekah. Sampai senyum. Buatkan minuman, bawakan air dingin. Nah kalian yang jangan sudah ngasih semen tidak, ikut gotong royong tidak, setelah berdiri bertanam pedanteng. Nah, ini yang pilih. Infak tidak, sedekah tidak. Berdasarkan perbedaan makna infak dan sedekah, maka yang
paling tepat kotak itu kotak infak atau kotak sedekah? Kotak infak. Kotak infak supaya orang masukkan duit. Karena kalau dibuat kotak sedekah nanti orang itu apa itu yang dibiarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau wakaf Pak Ustaz, wakaf ini lebih khusus lagi. Kalau wakaf itu mesti ada 4 orang yang berwakaf, orang yang menerima wakaf, ada nazir yang mengurus wakaf, dan ada ijab dan qabul. Yang memberi wakaf, yang menerima wakaf nazir, tanah yang diwakafkan ada ijab qabul. Aku wakafkan 1 hektar untuk pondok tahfiz Quran tunai, aku terima. Nah, makanya tak ada kotak wakaf. Kenapa tak ada kotak wakaf? Karena kita tidak pernah akad dengan kotak. Aku serahkan kepada yang Allah. Kotak hijau, aku terima. Ada. Oleh sebab itu ini adalah nama-nama istilah-istilah dalam Islam. Ada namanya infak, ada namanya wakaf, ada namanya sedekah. Kalau wasiat apa pula Pak Ustaz? Wasiat itu bagus juga. Itu rukuku yang di Jalan Sudirman. Aku wasiatkan sampai hari kiamat semua upahnya, sewanya setahun 100 juta pakaikan untuk gaji guru di pondok tahfiz. Itu namanya wasiat. Cuman wasiat ini ada yang tak enaknya. Dia baru berpindah tangan setelah yang punya mati. Banyak orang kadang berwasiat waktu dia sedang sakit. Pak Ustaz, itu yang perlu untuk wasiat. Setelah itu tak wasiat. Jangan senang dulu Bapak. Kalau mau dia mati. Tapi kalau hibah, mantap. Itu yang 1 rukun itu setiap bulan dapat uangnya untuk gaji guru biaya operasional. Ambil, langsung urus saja. Langsung dengan ini menghibahkan tanah dengan ruko beserta isinya lengkap untuk biaya operasional guru. Sah. Wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah. Apa lagi yang belum? Zakat. Ini zakat. Zakat ini penting, luar biasa. Jangan sampai tak berzakat. Mudah-mudahan Bapak Ibu punya uang tabungan semuanya 100 juta masing-masing. Amin. Dunia minta yakin. Kalau punya tabungan di bank syariah bank Islam 100 juta, maka zakatnya 2,5%. 1 juta 25.000, 10 juta 250.000, 100 juta berarti 2 juta. Ingat, yang punya tabungan 100 juta, zakatnya 2,5 juta. Saya tak tahu kalau saya berzakat, kalau saya minta berzakat. Tapi ingat, yang tak berzakat, uang itu akan keluar dengan caranya sendiri. Saya bukan menakutkan. Datanglah kawan kita dari Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Yang kita tengok Pak Haji sudah mampu, sudah berzaki Bapak. Rumah Bapak besar, mobil Bapak mahal. Bayarlah zakat Pak. Mohon maaf ya Dek, rumah saya 5 miliar itu belum lunas. Mobil yang 2 M itu masih kredit. Saya ini susah sih. Mengaku susah, rumah 5M, duit mobil 2M, susah dari. Kawan-kawan dari Basnas, ya tak apa-apa. Kami kan sekedar mengajak. Kalau tak mau, ya tak apa. Mereka pulang. Berapa bulan sesudah itu datang Bapak ke kantor. Alhamdulillah, tengok dia sudah percaya mau ngantar zakat. Ternyata kita tak jemput dia sekarang ngantar ya. Sampai di dalam, apa kabar adik-adik sehat? Mau bayar Pak? Saya mau nanya, ada tak zakat itu saya? Langsung. Oleh sebab itu bayarlah. Karena sampai masanya mungkin petugas tak tahu, mungkin polisi tak ada yang ngikutin zakat, tapi ingat dia maha tahu. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ada saja cara dia. Tiba-tiba keluar dari kantor, masuk ke ATM, keluar dari ruang ATM, ada pula orang menepuk bahu. Tatap mata saya. Habis kena kuas. Habis. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba tutup sakit. Dikusuk makin sakit. Dicucuk pakai jarum, aku pukul makin sakit. Cucuk pakai paku payung makin sakit. Dibawa ke dokter Cina di Singapura, dipukul dengan pakai martil kecil. Nah, lapung lah pakai.
Semuanya tempurung lutut itu bisa juga laku. Jadi gimana nih kok? Tenang. Nah, kita sudah siapkan lutut made in China. Berapa harganya? Sebelah kanan 40, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20. Pas 100. Itu lebih antu dimakan setan. Coba kalau kau keluarkan kemarin 2,5 juta, kau keluarkan kemarin untuk belikan tanah infak wakaf zakat sedekah, pasti diganti Allah Subhanahu wa taala. Betul? Itu bukan punya kita. Dulu kau lahir ke dunia ini tak bawa apa-apa. Wallazi akhrajakum min butuni ummahatikum. Dia yang mengeluarkan engkau dari perut emak kamu. La ta'lamuna syai'a. Kau tak tahu apa-apa. Ada orang lahir bawa koper. Tak ada. Sebenang pun tak ada kau bawa. Dalam keadaan telanjang bulat, tak membawa apa-apa, tak tahu apa-apa. Jangan kan punya harta bercakap pun tak bisa. Mau makan menangis, mau kekek menangis, mau menangis pun menangis. Sekarang bukan main sombong akunya. Makanya kalau ada anak orang akikah datang, menengok akikah bukan nengok anak orang. Menengok akikah itu menengok diri kita sendiri 40 tahun yang lalu. Kau keluar dari perut emakmu, tapak kakimu 2 jari, panjangmu sejengkal, kau tak punya apa-apa. Sekarang kau kaya, sombongmu bukan main. Sekarang kau punya harta, kau sangka itu punya kau, bukan. Itu titipan Allah SWT. Makanya bangga kita tengok orang-orang kaya itu. Rasanya Masya Allah, Pak, hebat Bapak ya kaya. Juga punya saya, titipan Allah. Titipan Allah. Kalau memang titipan tentu tak parah kalau dia aku titipan, tapi kalau diambil, oh udah saya. Jadi semalangnya. Kalau memang betul titipan, macam orang tukang parkir. Tapi mau parkir itu ya, titipan. Diambil mobil, pernah tukang parkir marah. Yang mana? Dia tahu itu titipan. Maka yang paling tulus itu yang iman tukang parkir. Hidup ini kita anggap saja kita tukang parkir, dititipkan Allah, dititipkannya kemasyhuran, dititipkannya kekayaan, dititipkannya kehebatan, dititipkannya ilmu pengetahuan. Itu titipan Allah. Kalau mau dia ambil, tu'izzu man tasha, diangkat dari tinggi-tingginya, wa tudzillu man tasha, diangkat dari serendah-rendahnya. Hari ini saya yang paling diangkat Allah derajat karena saya yang paling tinggi di antara bapak. Dikasih Allah kursi. Padahal dari kecil dulu diajarkan tak boleh duduk membelakangi Habib, tak boleh membelakangi ulama. Kalau ada orang tua di bawah itu tak boleh duduk di atas. Tapi sudah disediakan tak boleh duduk. Kenapa Ustaz duduk di atas ini? Disediakan untuk bicara. Abdul Somad kau boleh duduk di atas selama kau bicara tentang ayat dan hadis. Tapi kalau di luar daripada itu, turun ke bawah. Kami muliakan engkau di atas karena kau bicara dengan ayat Allah, firman Allah. Tapi kalau kau bicara yang lain, turun ke bawah. Begitu kan Bapak Ibu. Tapi selama di atas kau disediakan macam-macam disediakan. Mulai mikrofon yang berkabel, yang tak berkabel, yang lain sudah disediakan. Tapi kalau kau bicara macam-macam, jangan berhenti. Kenapa Ustaz suruh duduk supaya jamaah bisa melihat? Ada banyak ibu-ibu ingin menengok. Ada tak Ustaz sama tu yang menyangka. Itu dia orang yang banyak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai jam 6:15, sekarang pas jam 7:15. 60 menit kita bersama. Di mana-mana saya ceramah tak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis 600 menit. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kesilapan. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-azimiyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikan keselamatan dalam agama kami. Amin. Wa 'afiyatan fil jasad. Sehat di badan kami. Amin. Wa ziyadatan fil 'ilmi.
ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami ya Allah. Taubatan qabla al-maut, berikan taubat sebelum mati ya Allah. Wa rahmatan inda al-maut, berikan rahmat ketika mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'da al-maut, berikan ampunan sesudah mati ya Allah. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa inda al-hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal